Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang alat EKG di RSU Majalaya. Berikut adalah anggota kelompok kami yang diketuakan oleh saya sendiri, yaitu Ruli Rahmawati. Mengapa kami melakukan analisis tentang alat EKG? Karena elektrokardiogram merupakan alat utama dalam mendiagnosis kardiovaskular. Karena alat ini mampu merekam aktivitas listrik jantung secara cepat dan akurat. Sinyal EKG menjadi dasar penting dalam mendeteksi berbagai kelainan ritme maupun pola listrik jantung, seperti yang dijelaskan oleh Anderson dalam analisis mereka mengenai karakteristik gelombang pada gangguan aritmia. Dalam bidang teknik biomedis, pemahaman tentang prinsip kerja, komponen, dan proses akuisisi sinyal EKG diperlukan karena alat ini mengintegrasikan teknologi sensor, amplifikasi, serta pemrosesan sinyal. Melalui observasi langsung kami di rumah sakit, kami dapat melihat bagaimana EKG digunakan secara klinis, menilai kualitas rekaman, serta memahami standar keselamatan yang diterapkan. Nah, di sini ada tujuan observasi. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana alat EKG bekerja, mulai dari cara menangkap sinyal jantung hingga bagaimana sinyal tersebut diproses. Selain itu, kami mengamati komponen utama pada alat EKG dan penerapannya secara langsung di praktik klinis. Kegiatan ini juga membantu kami memahami faktor yang mempengaruhi kualitas hasil rekaman, standar keselamatan pasien, serta menghubungkan teori teknik biomedis dengan penggunaan alat medis yang sebenarnya di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja EKG. EKG bekerja dengan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan elektroda yang ditempelkan pada kulit pasien. Elektroda ini mendeteksi perubahan potensial listrik yang terjadi saat jantung mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Sinyal listrik yang masih sangat kecil kemudian diperkuat, disaring untuk mengurangi gangguan atau noise. Lalu diubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk gelombang EKG yang menunjukkan aktivitas listrik jantung pada setiap denyutnya. Oke, selanjutnya komponen utama alat EKG. 1. Elektroda suction atau vakum elektroda yang berfungsi sebagai mendeteksi dan mengirimkan sinyal listrik yang telah dihasilkan oleh jantung. Kedua, kabel wire atau lead wire yang berfungsi sebagai mengirimkan sinyal yang telah dihasilkan elektroda suction ke peramfilter. Dan ketiga, peramfilter atau penguat sinyal awal yang berguna sebagai memperkuat sinyal yang telah dihasilkan oleh elektroda. Dan yang keempat ada filter sinyal atau yang disebut juga high pass, low pass, dan notch yang berfungsi sebagai memperjernih suatu sinyal. Dan selanjutnya itu adalah analog to digital converter atau ADC yang berguna sebagai mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Selanjutnya itu adalah processing unit atau microcontroller. Dan selanjutnya lagi yang terakhir itu adalah display atau printer yang berguna untuk menampilkan hasil EKG. Dan di sini ada peletakan elektroda. Pertama itu adalah RA yang diletakkan di tangan kanan, terus ada LA diletakkan di tangan kiri, RL di pergelangan kaki kanan, LL di pergelangan kaki kiri. Dan juga ada V1 diletakkan pada ICS 4 kanan sternum dan V2 ICS 4 kiri sternum, dan V3 diletakkan di tengah-tengah antara V2 dan V4. Sedangkan V4 diletakkan pada ICS 5 midclavicula kiri, dan V6 dan V5 dan V6 itu sejajar dengan V4 aksila anterior. Sedangkan yang V6 itu pada aksila tengah. Untuk ICS itu apa? ICS itu adalah jarak antara dua tulang rusuk. Lalu selanjutnya ada hasil observasi dan wawancara. Yang pertama,
apa parameter atau ciri yang digunakan dokter untuk menilai apakah rekaman EKG sudah layak interpretasi. Nah, kelayakannya itu dilihat dari keteraturan gelombang PQRST-nya, terus ritmenya juga konsisten dan stabil, nggak terpotong di tengah siklus jantung. Terus minimnya artefak, nggak ada gangguan pasien yang banyak gerak, atau misalkan pasien yang menggigil. Terus nggak ada noise yang dapat yaitu gangguan listrik atau alat yang bisa ganggu bacaan. Terus yang kedua, apa kesalahan teknis paling umum yang menyebabkan EKG salah interpretasi dan bagaimana staf mengatasinya? Nah, biasanya yang paling umum itu salah penempatan elektrodanya. Misalkan yang harusnya dipasang di V1 malah di V2. Nah, itu tuh bisa menyebabkan EKG salah interpretasi. Terus yang kedua itu bisa karena error karena habis baterai, layarnya itu bakal jadi hitam dan gak bisa berfungsi si alat EKG-nya. Makanya alat EKG itu harus selalu dicek baterainya atau alatnya harus selalu dibersihin karena kotor juga bisa mempengaruhi. Terus yang ketiga, bagaimana rumah sakit menjaga keselamatan pasien dan resiko arus bocor saat pemeriksaan. Nah, sebenarnya sejauh ini di RSUD Majalaya belum ada kejadian arus bocor, tapi caranya itu biar mencegah dari arus bocor, yang pertama alatnya harus menggunakan alat berstandar keamanan tinggi. Terus prosedurnya juga aman, jangan pakai elektroda yang rusak. Listriknya harus memakai listrik yang aman atau grounding medis. Nah, grounding medis itu alat yang bisa si ngalirin arus bocornya itu langsung ke tanah, jadi bisa mencegah dan melindungi pasien dari kesengatan listrik, kebakaran, dan juga melindungi alatnya biar gak rusak. Terus, bagaimana dokter membedakan artefak gerakan dengan kelainan ritme jantung asli pada rekaman EKG? Nah, kelainan ritmenya itu bisa dilihat dari keteraturan gelombang PQRST-nya serta konsisten jarak RKR-nya itu teratur atau tidak, cepat atau lambat. Nah, kalau yang jantung asli normal itu PQRST-nya itu stabil, teratur. Tapi kalau yang artefak itu acak-acakan. Terus dilihat juga adanya gejala pada pasien. Terus selanjutnya, faktor klinis apa saja yang membuat hasil EKG harus segera dievaluasi dokter. Yang pertama itu pasien dengan denyut jantung dan nadi yang sangat cepat atau sangat lambat. Nah, itu tuh berpotensi mengancam nyawa, makanya hasil EKG harus segera dianalisis dokter. Terus yang kedua, pasien dengan perubahan warna kulit menjadi kebiruan atau sianosis. Nah, sianosis itu apa? Sianosis itu gangguan sirkulasi oksigen dalam darah. Sebenarnya sianosis ini tuh banyak faktornya. Nah, salah satunya itu bisa dari jantung. Nah, EKG ini berfungsi untuk mengidentifikasi apakah si sianosis ini tuh dari jantung atau enggak. Terus yang ketiga, pasien yang tampak lemas dan pucat. Nah, sebenarnya ini jika terjadi perubahan pada EKG bisa aja dia aritmia, iskemia, atau gangguan kondisi jantung. Makanya harus segera dievaluasi hasil rekamannya oleh dokter. Selanjutnya, dalam kasus aritmia, gelombang atau interval apa yang paling menentukan diagnosis? Dalam kasus aritmia, diagnosis ditentukan dengan menilai keteraturan jarak RKR untuk melihat irama jantung, keberadaan dan bentuk gelombang P untuk menilai aktivitas atrium, interval PR untuk mengevaluasi konduksi atrioventrikular, serta kompleks QRS untuk menentukan asal impuls jantung apakah berasal dari atrium atau ventrikel. Selanjutnya, bagaimana prosedur penanganan cepat jika EKG menunjukkan tanda kondisi gawat seperti aritmia fatal? Jika EKG menunjukkan tanda aritmia fatal, tindakan cepat dilakukan dengan memastikan kondisi vital pasien, segera melaporkan hasil ke dokter, dan melakukan rujukan atau penanganan darurat di IGD untuk tindakan lanjutan seperti pemberian obat dan defibrillasi sesuai indikasi. Dan yang terakhir, bagaimana prosedur pembersihan dan penyimpanan alat yang tepat? Alat EKG dibersihkan dengan disinfektan sesuai standar setelah digunakan, dikeringkan, lalu disimpan di tempat bersih dan kering dengan kabel yang dirapikan. Analisis observasi EKG. Nah,
Jadi yang pertama, berdasarkan rekaman EKG, terlihat gelombang PQRST yang jelas serta teratur. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas listrik jantung terekam dengan baik, sehingga hasil EKG layak digunakan untuk interpretasi klinis. Yang kedua, penggunaan elektroda suction berperan penting dalam kualitas sinyal. Dengan pemasangan elektroda yang tepat sesuai posisi standar, sinyal listrik jantung dapat ditangkap secara optimal dan meminimalkan gangguan atau artefak pada rekaman. Yang ketiga, alat yang digunakan yaitu EKG G-Max 2000 memiliki sistem pemrosesan yang cukup canggih. Alat ini mampu menampilkan hasil rekaman beserta parameter EKG secara cepat, akurat, dan detail, sehingga memudahkan tenaga medis dalam melakukan evaluasi. Yang keempat atau yang terakhir, kualitas dan akurasi sinyal EKG tidak hanya dipengaruhi oleh alatnya saja, tetapi juga oleh pemasangan elektroda, kondisi pasien, serta sistem amplifikasi dan filtering pada alat EKG-nya itu sendiri. Oleh karena itu, prosedur pemeriksaan harus dilakukan dengan benar untuk memperoleh hasil yang optimal. Pada saat kunjungan ke rumah sakit, kami mendapatkan kesempatan untuk mencoba alat EKG-nya. Nah, pada hasil rekaman tersebut, di sini tuh bisa dilihat kalau irama jantung itu normal dengan denyut jantung sebesar 84 beat per menit. Irama yang terlihat dalam gambar pun adalah irama sinus, sehingga secara umum hasil EKG ini menunjukkan kondisi jantung dalam batas normal. Jadi kesimpulannya adalah pemeriksaan EKG yang akurat memerlukan pemahaman prinsip gejala, kualitas rekaman yang baik, serta penempatan elektroda yang tepat. Analisis gelombang dan interval EKG menjadi dasar utama dalam penegakan diagnosis aritmia. Sementara pemeliharaan alat dan penerapan standar keselamatan berperan penting dalam menjaga keandalan alat serta keselamatan pasien. Berikut adalah referensi jurnal yang kami pakai. Sekian presentasi kami tentang analisis alat EKG di Rumah Sakit Umum Majalaya. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan pendek tentang kunjungan kami ke Rumah Sakit Umum Majalaya. I got a little taste of your love the other day, and I just can't get enough. Just can't get enough. Yeah. That's the way every day goes. Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan analisis tentang alat EKG di Rumah Sakit Umum Majalaya. Sebelumnya, aku mau jelasin, EKG itu alat untuk merekam aktivitas listrik jantung dan menampilkannya dalam bentuk gelombang. Di sini, elektroda yang dipakai adalah elektroda suction, atau biasa disebut vacuum electrode. Di sini bisa kita lihat, alat EKG yang digunakan sudah cukup canggih. Begitu alat dinyalakan dan elektroda terpasang, layar langsung menampilkan detak jantung beserta rekaman EKG secara otomatis. Jadi, proses pemeriksaannya lebih cepat dan praktis. Biasanya untuk menghitung jarak dari R ke R-nya pakai apa? Itu otomatis ini. Wow! Langsung keluar ya? Ini kan muncul. Iya. Muncul filmnya. Ya tergantung. Nanti kan dibaca. PQRS-nya. Iya. Ya. Yang kanan mana? Di right. Nah, Di? berarti kanan. Di bawah. Kanan. Kiri. Patokannya jangan warna ya. Nah, tulisannya ya. Nah, di sini teman kami lagi coba alat EKG tersebut. Setelah elektrodanya dipasang, hasilnya langsung muncul di layar kan? Setelah itu kita lihat apakah gelombang PQRST-nya terlihat jelas, ritmenya rapi, serta rekamannya layak untuk dibaca. Karena kalau banyak noise atau gelombang yang gak rapi, hasil EKG jadi susah diinterpretasi oleh dokter. Kalau misal dalam kasus aritmia gitu, gelombang atau interval yang paling menentukan untuk didiagnosis itu Pokoknya gambarannya berbeda aja. Bagian aritmia kan beda-beda kan. Kasus aritmia, kasus ST, kasus banyak kan penyakitnya. Oh banyak banget aritmia ada berapa macam. ini selain yang tadi itu jangan gelisah, jangan berisik, ada apa lagi selain itu? Nomor satu mah tenang, meskipun pasien kan nggak bisa kita nyuruh
pasien semua tenang. Nah, kadang-kadang pasien delirium, pasien sopor, pasien ya pokoknya diusahain gitu, dipegang, pokoknya asal kita lihat aja di itunya ada nggak kompleksnya gitu aja, kebaca nggak, yang errornya kan mungkin lobet, kalau lobet kadang-kadang udah terus pas dicolokin lagi udah gambarannya jadi hitam. Jadi harus benar-benar full baterai, terus harus benar-benar ininya nih cas ininya lagi. Kadang-kadang kalau terlalu kotor juga kadang mempengaruhi. Terus posisi pasien gelisah, udah wah nggak kebaca. Jadi jangan asal ada sandi rumputnya, ya asal ada nggak kebaca PQRS-nya ya. Gangguan mais ya. Biasanya parameter yang digunakan untuk menilai apakah rekaman EKG itu sudah layak interpretasi. Biasanya dilihat dari PQRS ya. IRST. Meskipun kadang-kadang nggak selalu PQRS kan, ya ada yang nggak ada PIN-nya. Iya. Kita udah beres. Analisis alat EKG. Sip.